Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan kita semua. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Krisnawati dari kelas I dengan NIM 2211031385. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil ujian akhir semester statistika yang diampu oleh Prof. Dr. Imade Candidase, MIKOM, dan Prof. Dr. Iwayan Widiana, SPD, MPD. Baik, untuk soal yang pertama, yaitu suatu penelitian ingin membandingkan hasil belajar bahasa Indonesia yang ditandai dengan Y dari 3 tipe pembelajaran kooperatif, yaitu STAD, TGT, Jigsaw, dengan mengendalikan kecerdasan siswa seperti desain di bawah ini, yakni rumusan masalah penelitian, hipotesis penelitian, dan hipotesis statistik dari penelitian tersebut. Selanjutnya, uji hipotesis tersebut dengan data fiktif yang dibuat sendiri minimal 25 data untuk tiap kelompok atau sel, dan data tiap-tiap mahasiswa harus berbeda. Di sini sudah disediakan kolomnya di mana STAD yaitu X1, Y1, TGT, X2, Y2, dan Jigsaw X3, Y3, di mana keterangannya yaitu X kecerdasan, Y hasil belajar bahasa Indonesia. Nah, dari soal tersebut saya memperoleh rumusan masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe STAD, TGT, dan Jigsaw setelah dikontrol oleh kecerdasan siswa. Adapun hipotesis penelitian, yaitu terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti pembelajaran STAD, TGT, dan Jigsaw setelah dikontrol oleh kecerdasan siswa. Selanjutnya, hipotesis statistik, yaitu karena penelitian ini membandingkan lebih dari 2 kelompok dengan satu covariat, yaitu kecerdasan, maka digunakan ANOVA. Di sini ada 2 hipotesis, yaitu H0 dengan rumusnya, H1 dengan minimal ada 1 rumus seperti ini. Nah, untuk data penelitiannya, di sini saya menggunakan data fiktif yang dengan menggunakan Excel. Oke. Nah, untuk datanya sendiri sebelumnya sudah sempat saya buat. Jadi, supaya tidak mengulang, sini datanya juga tinggal dimasukkan saja, STAT apa, ada kecerdasan apa, hasil belajarnya juga apa, dan ini juga sudah ada outputnya dengan uji ANOVA-nya, covariat STAD start, value, reward, dan lain sebagainya. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti saya akan bagikan videonya. Baik, kita lanjut dulu ke hasilnya. Nah, di mana hasil penelitiannya saya menggunakan SPSS. Nah, dari SPSS tersebut diperolehlah data deskripsi datanya dengan dividen variabel yaitu hasil belajar. Di mana Jigsaw dengan mean 82.2000 dan STD deviation-nya yaitu 2.54951 dengan N atau jumlahnya 25, STAD-nya 88.1600, deviation-nya 2.30362 dengan N-nya 25 juga, TGT-nya yaitu 85.64000, deviation-nya 2.13854 dengan N25, dan totalnya yaitu 85.3333 dengan deviation-nya 3.37051 dengan N75. Oke, selanjutnya ada tes between subject effect-nya dengan dividen variabel yaitu hasil belajarnya. Di sini ada short-nya yaitu quantitative model, interfact,
X metode error total dan cashback total, di mana complete modelnya tipe 3 zoom obviously itu 829.090A, DF 3, mean square-nya 276.363, F-nya 1694.984 dengan sig titik 000. Intervalnya yaitu tipe sum of square-nya yaitu 2.044, df-nya 1, main square-nya 2.044, f-nya 12.537, sig-nya titik 001, x-nya dengan tipe 3 sum of square-nya 381.544, df-nya 1, main square-nya 381.544, F-nya 2340.072, sig-nya titik 000. Dengan metode tipe 3 sum of square-nya 298.223, DF-nya yaitu 2, main square-nya 149.112, F-nya 914.526, sig-nya titik 000. Dan errornya tipe 3 sum of square-nya yaitu 11.576, DF-nya 71, totalnya dari tipe 3 sum of square-nya yaitu 546974.000 dengan DF 75. Nah, untuk korek totalnya yaitu untuk tipe 3 sum of square-nya yaitu 840.667 dengan DF 74. Nah, di sini juga sudah ada keterangan S square-nya yaitu adjuster R square yaitu titik 986. Selanjutnya ada parameter estimas dengan dependen hasil belajar. Parameternya itu ada interface, X, metode jigsaw, metode STAD, dan metode TGT. Dengan interface B-nya yaitu 5.925, SHDR-nya 1.650, T-nya 3.591, sig-nya titik 001. Di sini juga ada confidence interval 95% yaitu ada low bound dan upper bound. Nah, untuk low bound intervalnya yaitu 2.635, upper bound-nya 9.215. Nah, X-nya untuk X, B-nya yaitu titik 805, SCD error-nya titik 017, T-nya 48.374, sig-nya titik 000, low bound-nya titik 772, upper bound-nya titik 838. Nah, untuk metode jigsaw-nya sendiri, B-nya yaitu minus titik 635, STD error-nya titik 115, T-nya minus 22.832, sig-nya 0000, low bound-nya minus titik minus 2.865, upper bound-nya minus 2.405. Nah, untuk metode STAD-nya yaitu B-nya 2.327 dengan SCD error titik 114, T-nya 20.361, sig-nya titik 000, low bound-nya 2.099, dan upper bound-nya yaitu 2.55. Sementara itu metode TGT-nya untuk B-nya 0A. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, statistik deskripsinya, kata-kata hasil belajar bahasa Indonesia tertinggi terdapat pada metode STAD dengan min 88,16 dan diikuti oleh TGT dengan min 85,64 dan yang terendah pada jigsaw-nya yaitu 82,20 dengan jumlah siswa yang sama pada masing-masing metode yaitu 25. Hasil ujinya menggunakan ANOVA yang menunjukkan bahwa modal secara keseluruhan signifikan. Maka dari itu dituliskan dengan 0,000,
yang berarti kecerdasan dan metode pelajaran secara simultan berpengaruh terhadap hasil belajar. Variabel kovariat kecerdasan X berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar bahasa Indonesia dengan F atau frekuensinya 2340,072 dengan sig 0,000, sehingga pengendalian kecerdasan dalam analisis ini dinilai tepat. Selain itu, variabel metode pembelajaran juga berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar dengan F 914,526 dengan sig 0,000 yang menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar antara metode SDAD, CGT, Jigsaw setelah dikontrol oleh kecerdasan siswa. Nah, hasil estimasi parameter juga menunjukkan bahwa dibandingkan metode CGT sebagai kategori acuan, metode SDAD menghasilkan hasil belajar yang secara signifikan lebih tinggi, sedangkan metode Jigsaw menghasilkan hasil belajar secara signifikan lebih rendah. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara metode pembelajaran kooperatif setelah dikontrol oleh kecerdasan siswa. Oke, selanjutnya kita akan memasuki soal kedua, yaitu suatu penelitian berjudul pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan metakognitif ditinjau dari motivasi belajar dengan mengendalikan kecerdasan dan rumusan masalahnya, hipotesis statistik. Penelitian di atas juga diuji tersebut dengan data fiktif yang dibuat minimal 20 responden. Tentu saja setiap mahasiswa tidak boleh sama. Dengan desain penelitiannya seperti ini, dengan model pembelajaran yaitu ada SCAD atau A1 dan Jigsaw A2 dengan motivasi belajar tinggi, motivasi belajar yaitu B1 dan rendahnya B2. Nah, untuk STAD A1-nya yaitu X kurang 11, Y-nya atau tinggi, pada di tingginya yaitu Y kurang 11 juga, dan untuk rendahnya X kurang 12, Y-nya kurang 12 juga, dan untuk jigsaw-nya X-nya untuk motivasi belajar tingginya yaitu X kurang 21, Y dalam kurung 21 juga, dan untuk yang rendahnya X dalam kurung 22, Y dalam kurung 22 juga. Nah, di sini juga sudah ada keterangan jika X itu melambangkan kecerdasan dan Y itu kemampuan metakognitif. Di sini juga sudah saya jawab, di mana rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan kemampuan metakognitif siswa yang diajar dengan mode pembelajaran SYD dan Jigsaw setelah dikontrol oleh kecerdasan? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan metakognitif siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah setelah dikontrol oleh kecerdasan? Yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara mode pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan metakognitif setelah dikontrol oleh kecerdasan? Untuk selanjutnya, ada hipotesis penelitiannya juga ada 3. Yang pertama, terdapat perbedaan kemampuan metakognitif antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran SCAD dan Jigsaw setelah dikontrol oleh kecerdasan. Kedua, terdapat perbedaan kemampuan metakognitif antara siswa dengan motivasi belajar tinggi dan rendah setelah dikontrol oleh kecerdasan. Yang ketiga, terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan metakognitif setelah dikontrol oleh kecerdasan. Nah, selanjutnya ada hipotesis statistiknya, yaitu hipotesis utama dengan rumus A01, eh, A1 sama dengan alfa A2, H02 yaitu delta B1, delta B2, H03A dalam kurung A kali B sama dengan 0. Hipotesis alternatifnya juga H01 yaitu delta A1 sama dengan tidak sama dengan delta A2, H02-nya delta B1 tidak sama dengan delta B2, dan yang membedakan signifikannya yaitu H03-nya terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan metakognitif. Nah, di sini juga sudah ada data penelitiannya. Nah, di sini juga ada data penelitian di mana ada model, motivasi, kecerdasan, dan metakognitifnya. Untuk motivasinya di sini terbagi ada tinggi dan ada rendah. Nah, untuk datanya juga sudah ditampilkan pada
eh, Excel. Ini sudah saya tampilkan juga pada Excel. Untuk langkah-langkahnya nanti akan saya cantumkan. Oke, kita lanjut dulu ke hasil penelitiannya. Nah, untuk hasil penelitiannya, saya menggunakan aplikasi SPSS untuk mempermudahnya. Di sini ada sort, tipe 3 sum of square, DF, main square, F, dan sig. Nah, untuk sortnya sendiri, yaitu ada coordinate model, intersect, X, model, motivasi, model dan motivasi, error, total, correct, total. Nah, untuk correct modelnya tipe 3 sum of square-nya yaitu 1391.257A dengan DR 4, mean square-nya 347.814, F-nya 3934.060 dengan 6.000, intervalle-nya 3.282, DF-nya 1, mean square-nya 3.282, F-nya 37.127, sig-nya titik 000, X-nya dengan tipe 3 sum F square-nya yaitu 180.819, DM-nya 1, main square-nya yaitu 180.819, F-nya 2045.211, sig-nya titik 000. Untuk modelnya juga sama, yaitu tipe 3 sum of square-nya 143.792, DF-nya 1, main square-nya yaitu 143.792, F-nya 1626.404, sig-nya titik 000. Untuk motivasinya of tipe 3 sum of square-nya yaitu 519.830, DF-nya 1, main square-nya 519.830, F-nya 5879.693 dengan sig titik 000. Modal X motivasinya tipe 3 sum of square-nya yaitu 4.347, depth-nya 1, main square-nya 4.347, F-nya 49.170 dengan sig titik 0000. Errornya 6.331, DF-nya 75, main square-nya titik 088. Untuk total keseluruhannya yaitu tipe 3 sum of square-nya 54.6.393.000, DF-nya 80. Dan untuk korek totalnya yaitu 1397.888 dengan DF 79. Yang dimana radius R or square-nya yaitu titik 995. Oke, berdasarkan dari pemaparan di atas dan uji hasil Ankopa faktorial 2 kali 2, diperoleh bahwa model penelitian secara keseluruhan signifikan ditandai dengan F sama dengan 3934,060 dengan sig 0,0000 yang menunjukkan bahwa kecerdasan, model pembelajaran, dan motivasi belajar secara simultan berpengaruh terhadap kemampuan metakognitif siswa. Variabel covariat kecerdasan X berpengaruh signifikan terhadap kemampuan metakognitif F sama dengan 2045,211 dengan sig 0,000 sehingga pengendalian kecerdasan dalam analisis ini dinilai tepat. Hasil pengujian efek utama menunjukkan bahwa model pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap kemampuan metakognitif yaitu F sama dengan 1626,404 sig 0,0000 yang berarti terdapat perbedaan kemampuan metakognitif antara siswa yang diajar dengan model STAD dan Jigsaw. Setelah itu, motivasi belajar juga berpengaruh signifikan terhadap kemampuan metakognitif dalam kurung F sama dengan 5879,693
SIG sama dengan 0,0000, di mana siswa dengan motivasi belajar tinggi memiliki kemampuan metakognitif yang lebih baik dibandingkan siswa dengan motivasi belajar rendah. Lebih lanjut, terdapat interaksi yang signifikan antara mode pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan metakognitif, yaitu F sama dengan 49,170, SIG sama dengan 0,0000, yang menunjukkan bahwa pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan metakognitif bergantung pada tingkat motivasi belajar siswa, dan dengan demikian seluruh hipotesis penelitian diterima. Baik, selanjutnya yaitu nomor 3, di mana seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang pengaruh bentuk asesmen formatif terhadap ketahanan malang, ketahanan dan resiliensi siswa SD. Seperti desain di bawah ini, rumuskan masalah, hipotesis, dan hipotesis statistik untuk penelitian tersebut. Selanjutnya, uji hipotesis tersebut dengan data fiktif yang dibuat sendiri, minimum 20, dan data untuk tiap kelompok atau sel dan tiap-tiap mahasiswa harus berbeda. Nah, untuk bentuk asesmennya, di sini ada bentuk asesmen formatif, di mana ada asesmen kinerja dan asesmen uraian. Untuk asesmen kinerjanya yaitu Y11, Y12, untuk asesmen uraiannya Y21 dan Y22. Nah, untuk keterangan kerjanya juga ada keterangan Y1, yaitu eh, ketahan malangan, dan Y2 untuk resiliensi. Nah, adapun jawabannya, yang pertama rumusan masalah itu apakah terdapat perbedaan ketahan malangan siswa SD yang dinilai menggunakan asesmen kinerja dan asesmen uraian. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan resiliensi siswa SD yang dinilai menggunakan asesmen kinerja dan asesmen uraian. Yang ketiga, apakah bentuk asesmen formatif berpengaruh secara simultan terhadap ketahan lamaan dan resiliensi siswa SD. Nah, adapun hipotesis penelitiannya, yang pertama yaitu terdapat perbedaan ketahan malangan siswa SD antara yang dinilai menggunakan asesmen kinerja dan asesmen uraian. Yang kedua, terdapat perbedaan resiliensi siswa SD antara yang dinilai dengan asesmen kinerja yang asesmen uraian. Nah, bentuk asesmen formatif berpengaruh terhadap ketahan malangan dan resiliensi siswa SD. Selanjutnya ada hipotesis statistik, di mana karena terdapat dua variabel dependen yaitu Y1 dan Y2 dan satu variabel bebas yaitu A, maka digunakan uji Markov satu faktor. Nah, di sini ada ketahan malangan yang dilambangkan dengan Y1 dan resiliensi Y2. Di sini juga sudah ada uji multivariat di mana H03-nya tidak terdapat pengaruh bentuk asesmen formatif secara ketahan malangan dan resiliensi secara simultan. Nah, H13-nya terdapat pengaruh bentuk asesmen formatif terhadap ketahan malangan dan resiliensi secara simultan. Di sini juga sudah ada data penelitiannya yang saya gunakan juga sama menggunakan Excel. Kita lanjut ke hasil penelitian. Nah, dengan menggunakan perangkat lunak, kita bisa lihat multivariat tesnya. Di sini ada efek. Efeknya itu terbagi menjadi dua, yaitu interven dan assessment. Nah, di sini intervennya yaitu Villa Stress dengan value 1.000, F-nya 48926.605. Hipotesisnya yaitu 2.0000, errornya 37.000 dengan sig 0000. Nah, ada Wick-Lambda yaitu 000, F-nya 48926.605, hipotesis DF-nya yaitu 2.000, error DF-nya 37.000, sticknya juga 000. Nah, ada Horsley Trace, yaitu multivariate testing pada titik 146, dan F-nya yaitu 10.8495, dengan hipotesis DF-nya yaitu 2000, LDF-nya yaitu 37,
1000 dan signya 0000. Nah, kita lanjut ke Vilas, List, dan Trup, di mana multivariat eh, tesnya yaitu 2644.681, F-nya 48926.605, hipotesis DF-nya yaitu 2.000, errornya yaitu 37.000 dengan sig 0000. Dan selanjutnya kita ke asesmen, yaitu ada V-Light Stretch dengan value 854, F-nya 108.495B dengan hipotesis 2000, error F-nya juga 37 dan signya yaitu 0000. Nah, selanjutnya ada Wicks lambda, yaitu value-nya 146, F-nya 108.495, hipotesis DF-nya yaitu 2.000, errornya yaitu 37.000.800. Hotline the trace yaitu 5.865, dan F-nya yaitu 108.495, hipotesis DF-nya yaitu 2000, error DF-nya yaitu 37.000, sig-nya yaitu 000. Ada Rolls Target Group, yaitu value-nya 5.865, F-nya yaitu 108.495B, hipotesis DF-nya yaitu 2000, error DF-nya yaitu 37 dan sig-nya yaitu 000. Eh, kita lanjutkan untuk tes of between subject efeknya di nilai korek modalnya, di mana ketahanan resiliensinya yaitu 608.400A, DF-nya 1, mean square-nya 608.400, F-nya 211.134 dengan sig titik 000, dan resiliensinya tipe sum of square-nya yaitu 483.025B dengan DF1, mean square-nya 483.025, F-nya 193.312.000, dan intervalnya itu ada ketahanan malangannya yaitu 255.680.100, DF-nya 1, mean square-nya 255.680.600, F-nya 88729.167 dengan sig titik 000, dan resiliensinya yaitu 2404005.02512, 24 dengan mean square-nya 2404 of 05.025 dengan F96212.648 dengan sig titik 000. Adapun asesmennya dengan ketahanan malangan 6, sum of square-nya yaitu 608.400, DF-nya 1, mean square-nya 608.48 dengan F-nya 211.134, sig-nya 000, dan error ketahanan malangan dan resiliensinya yaitu 483.025, DF-nya 1, mean square-nya 483.2025 dengan F193.312, sig-nya titik 000, errornya ketahanan malangannya tipe sum of square-nya yaitu 109.5000, DF-nya 38, mean square-nya yaitu 2.882, dan resiliensinya dengan tipe sum of square-nya yaitu 94.950, DF-nya 38, mean square-nya 2.499, dan untuk total dengan dependent variabelnya itu ketahanan malangannya 256393.000, DF-nya 40, resiliensinya
Tipe of square-nya yaitu 240993.000, df-nya 40 juga, dan ada korek totalnya dengan kehamalangan eh, tipe 3 sum of square-nya yaitu 717.9000 dan ADF 39, resiliensinya 577.975.39 juga untuk DF-nya. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya di mana R square-nya yaitu 847 dengan adjust R square 843 dan R square 836 adjust R square-nya 831. Nah, berdasarkan hasil uji MANOVA-nya diperoleh bahwa bentuk asesmen formatif berpengaruh signifikan terhadap ketahanan dan resiliensi siswa secara simultan, dan hal ini ditunjukkan oleh seluruh statistik multivariat B-Vilas Kreis, yaitu volumenya sama dengan 0,854 dan F-nya 108,495 dengan sig 0,000 dengan Wix lambda lambda sama dengan 0,146 F dengan 108,495 dan signya 0,000 dengan hot link rate T-nya sama dengan 5,865, F-nya 108,495 dengan sig 8,000. Maaf. Begitu juga dengan Roy Rights Road-nya, yaitu dengan root sama dengan 865, F-nya 108,495 dengan sig 0,000, yang menunjukkan bahwa hipotesis nol multivariat ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan bentuk asesmen formatif secara bersama-sama mempengaruhi ketahanan dan resiliensi siswa SD. Dan untuk uji between subject effect menunjukkan bahwa secara unvariat bentuk asesmen formatif berpengaruh signifikan terhadap ketahanan, di mana F sama dengan 211,134, signya 0,000 dan resiliensinya F193,312 dengan sig 0,000, dan nilai koefisiensinya divertimensi menunjukkan bahwa bentuk asesmen formatif mampu menjelaskan 84,7% variasi ketahanan dan 3,6% variasi resiliensi siswa. Dengan demikian, asesmen kinerja dan asesmen uraya menghasilkan perbedaan yang nyata baik pada ketahanan maupun resiliensi siswa, sehingga hipotesis penelitian diterima. Selanjutnya untuk soal yang keempat, yaitu penelitian pada butir nomor 3 diulang dengan mengendalikan sikap terhadap guru. Nah, di mana rumusan masalah hipotesis statistik penelitian tersebut selanjutnya uji hipotesis disebut dengan data fiktif yang dimulai sendiri 520. Ini juga sama, namun kali ini soal nomor 4 yaitu mengendalikan sikap terhadap gurunya. Oke, untuk rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan ketahanan siswa SD yang nilai menggunakan asesmen kinerja dan asesmen uraian setelah dikontrol oleh sikap terhadap guru. Apakah terdapat perbedaan resiliensi siswa SD yang nilai menggunakan asesmen kinerja dan asesmen uraian setelah dikontrol oleh sikap terhadap guru. Apakah bentuk asesmen formatif mempengaruhi secara simultan terhadap ketermalangan dan resiliensi siswa SD setelah dikontrol oleh sikap dan terhadap gurunya. Nah, di sini juga ada hipotesis penelitiannya, di mana terdapat perbedaan ketahanan siswa SD antara asesmen kinerja dan asesmen uraian setelah dikontrol oleh sikap terhadap guru. Terdapat perbedaan resiliensi siswa SD antara asesmen kinerja dan asesmen uraian setelah dikontrol oleh sikap terhadap guru. Bentuk asesmen formatif berpengaruh terhadap ketahanan siswa SD secara simultan terhadap kontrol oleh sikap terhadap guru. Dan di sini juga ada hipotesis statistiknya, di mana hipotesis statistiknya itu ada hipotesis multivariat, hipotesis unvariat. Nah, untuk hipotesis multivariatnya untuk H01-nya tidak terdapat pengaruh bentuk asesmen formatif terhadap ketahanan dan resiliensi siswa setelah dikontrol oleh sikap terhadap guru. H1-nya terdapat pengaruh bentuk asesmen formatif terhadap ketahanan dan
presensi siswa terkontrol oleh sikap terhadap gurunya. Di sini juga ada hipotesis unvariat, ketermalangan tanda dengan Y1 dengan rumusnya juga, dan resonansi Y2-nya ditanda dengan Y2 dengan rumusnya juga. Nah, selanjutnya ada data penelitian. Di sini data penelitiannya juga saya menggunakan Excel. Oke, saya menggunakan Excel juga. Kita lanjut dulu ke ya, sedangkan Excel dengan asesmen kinerja dan asesmen uraian juga. Di sini juga ada hasil penelitian yang menggunakan perangkat SPSS-nya juga, yaitu ada efek interface dengan menggunakan filtres, filter lambda, Holmström, Rollback rule, X-nya juga menggunakan filtres, filter lambda, dan asesmennya juga sama. Ini juga hampir sama dengan nomor 3. Nah, berdasarkan hasil uji manufanya juga diperoleh bahwa setelah mengendalikan variabel covariat, sikap terhadap guru, bentuk asesmen formatif tetap berpengaruh signifikan terhadap kehamalangan dan resiliensi siswa secara simultan. Hal ini ditunjukkan oleh seluruh statistik multivariat pada faktor asesmen, yaitu Village dengan volumenya 0,798, F-nya 71,199, sigma Wix lambda-nya juga signya itu 0,00, Fix lambda-nya yaitu lambda sama dengan 0,202 dengan F-nya 71,199 dengan sig 0,000, Housing nya T sama dengan 3955, F-nya 71,199 dengan sig 0,000 dan rate rate-nya yaitu 3,955, F-nya 71,199 dengan sig 0,000. Nah, selain itu variabel kovariatnya variasi sikap terhadap gurunya juga berpengaruh secara multivariat terhadap ketermalangan dan resiliensi siswa dengan Phileas Drake sama dengan 0,80 dengan F76,194 dengan sig 0,000 yang menunjukkan bahwa sikap positif terhadap guru berkontribusi nyata terhadap peningkatan kedua variabel tersebut. Nah, hasil uji between subject effect-nya juga menunjukkan bahwa secara unvariate setelah dikontrol oleh sikap terhadap guru, bentuk asesmen formatifnya berpengaruh signifikan terhadap ketermalangan, di mana F sama dengan 146,227 dengan sig 0,000 dan resiliensinya F sama dengan 134,950 dengan sig 0,000. Kevariasi sikapnya terhadap guru juga berpengaruh signifikan terhadap ketermalangan F sama dengan 139,30305, sig sama dengan 0,000 dan resiliensi F sama dengan 156,510, sig 0,000 dengan nilai koefisien diskriminasi menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 96,8% variasi ketermalangan dan 9,69% variasi resiliensi siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ketermalangan dan resiliensi siswa antara asesmen kinerja dan asesmen uraian, bahkan setelah sikap terhadap guru dikendalikan sehingga hipotesis penelitian diterima. Nah, selanjutnya soal nomor 5, di mana suatu penelitian berjudul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAD terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat dengan mempertimbangkan keyakinan diri. Desain penelitian adalah seperti berikut: rumusan masalah, hipotesis, dan hipotesis untuk penelitian tersebut. Selanjutnya, uji hipotesis dengan data fiktif yang dibuat sendiri minimal 20 untuk setiap kelompok berbeda. Nah, untuk model pembelajaran juga sama, di mana NHT yaitu dinamakan dengan A1 dan STAD yaitu A2, dan untuk keyakinan dirinya dan dengan B, di mana tinggi yaitu B1 dan rendah B2. Nah, di sini juga ada keterangannya di mana sikap Y1 yaitu sikap hidup sehat, Y2 prestasi belajar hidup sehat. Di sini saya terdapat 3 rumusan masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan sikap hidup sehat dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang mengikuti pembelajaran NHT dan STAD setelah dikontrol oleh keyakinan diri.
Yang kedua, apakah terdapat perbedaan sikap hidup sehat antara prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa keyakinan diri tinggi dan rendah? Dan yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan keyakinan diri terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat setelah dikontrol oleh keyakinan diri? Di sini ada hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat perbedaan sikap hidup sehat dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara model pembelajaran NHT dan SDAD setelah dikontrol oleh keyakinan diri. Yang kedua, terdapat perbedaan sikap hidup sehat dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa dengan keyakinan diri tinggi dan rendah. Yang ketiga, terdapat interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan diri terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat. Nah, di sini juga ada hipostatistiknya, yaitu hipotesis multivariat dan hipotesis unvariatnya. Untuk H0-nya tidak terdapat pengaruh model pembelajaran dan keyakinan diri terhadap sikap hidup sehat dan prestasi belajar budaya hidup sehat secara simultan telah dikontrol oleh keyakinan diri. H1-nya terdapat pengaruh model pembelajaran dan keyakinan diri terhadap sikap hidup sehat dan prestasi belajar budaya hidup sehat secara simultan. Nah, di sini ada hipotesis unvariatnya yaitu hidup sehat namanya Y1 dan prestasi belajar yaitu Y2, interaksi eh, Han H0-nya itu A kali dalam kurung A kali B sama dengan 0, eh, H1-nya A kali B tidak sama dengan. Nah, untuk data penelitiannya juga di sini ada pada pembelajaran NHT, keyakinan tinggi, sikap hidup sehat, prestasi belajar. Ini datanya secara fiktif juga. Itu sebanyak 20. Nah, untuk hasil penelitiannya dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, ini bisa disimak. Oke, selanjutnya bisa kita simpulkan dari data tersebut dan hasil ujinya berdasarkan uji MANOVA-nya diperoleh bahwa model pembelajaran dan keyakinan diri berpengaruh signifikan terhadap sikap hidup sehat dan prestasi belajar budaya hidup sehat secara simultan. Hal ini ditunjukkan oleh uji multivariat pada pembelajaran di mana stratifikasinya yaitu ini stratifikasinya yaitu menunjukkan data menunjukkan data 0,386, Big lambdanya yaitu 0,614, Horsling rate-nya 0,630, Wave rate-nya root-nya 0,630 menunjukkan nilai yang signifikan yaitu 0,00. Nah, demikian juga pada keyakinan diri memiliki pengaruh multivariat yang sangat signifikan terhadap kedua variabel determinan yaitu Village rate yaitu sama dengan 0,850 dan Wings lambdanya 0,150, Hotlink rate-nya 5,669, roll rate root-nya 5,669 juga dengan signya 0,00. Nah, namun sebaliknya dengan interaksi antara model pembelajaran keyakinan diri tidak signifikan secara multivariat dengan sig 1,000 yang menunjukkan bahwa pengaruh model pembelajaran terhadap sikap dan prestasi belajar tidak bergantung pada tingkat keyakinan diri siswa, di mana hasil uji between subject efeknya menunjukkan bahwa unvariat model pembelajaran pengaruh signifikan terhadap sikap hidup sehat yaitu F sama dengan 47,874 dengan sig 0,000 dan prestasi belajar budaya hidup sehat itu F sama dengan 74,803 sig dengan signya 0,000. Selain itu keyakinan dirinya juga berpengaruh signifikan terhadap sikap hidup sehat yaitu F sama dengan 430,866 sig 0,000 dan prestasi belajar F sama dengan 505,669 signya 0,000. Namun demikian tidak dapat interaksi yang signifikan antara model pelajaran dan keyakinan diri terhadap sikap hidup sehat maupun prestasi belajarnya yaitu 0,088. Nilai koefisien dari semester menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 86,3% variasi sikap hidup sehat dan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif dan keyakinan diri masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat dan pengaruh model dan terhadap bersifat konsistensi pada sebuah sikap keyakinan diri. Nah, oke, untuk soal nomor 6, jika nomor 5 itu menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh model pelajaran kooperatif DHT terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat. Sedangkan nomor 6-nya itu berdasarkan kecerdasannya. Nah,
Berdasarkan kecerdasannya, untuk datanya masih sama, menggunakan data, yang sama dengan nomor 5. Namun untuk rumus masalahnya di sini dapat 3, yaitu apakah terdapat perbedaan sikap hidup sehat dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang bertipe pembelajaran NHT dan STAD setelah dikontrol oleh kecerdasan. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan sikap hidup sehat dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa dengan keyakinan diri tinggi dan rendah terhadap kontrol oleh kecerdasan. Dan tiga, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan diri terhadap sikap dan belajar hidup sehat setelah dikontrol oleh kecerdasan? Dan terakhir, apakah kecerdasan berpengaruh signifikan terhadap sikap hidup sehat dan prestasi belajar budaya hidup sehat? Nah, sini ada hipotesis penelitiannya, ada 4 juga. Terdapat perbedaan yang pertama, apakah terdapat perbedaan sikap hidup sehat dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara model pembelajaran NHT dan STAD setelah dikontrol oleh kecerdasan? Yang kedua, terdapat perbedaan sikap hidup sehat dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa dan keyakinan diri tinggi dan rendah setelah dikontrol oleh kecerdasan. Yang ketiga, terdapat interaksi antara model pelajaran dan keyakinan diri terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat setelah dikontrol oleh kecerdasan. Dan yang terakhir, kecerdasan berpengaruh signifikan terhadap sikap hidup sehat dan prestasi belajar budaya hidup sehat. Selanjutnya ada hipotesis statistik, yaitu ada hipotesis multivariat dan unvariat, di mana H0-nya tidak terdapat pengaruh dari pembelajaran keyakinan diri dan interaksi keduanya terhadap sikap hidup sehat dan belajar budaya hidup sehat setelah dikontrol oleh kecerdasan. Dan H1-nya terdapat pengaruh dari pembelajaran keyakinan diri dan interaksi keduanya terhadap hidup sehat setelah dan belajar budaya hidup sehat dan setelah dikontrol oleh kecerdasan. Nah, di sini ada hipotesis unvariatnya, di mana hidup sehat yaitu Y1, prestasi belajar Y2, interaksi, dan kecerdasan juga. Nah, untuk data penelitiannya itu masih sama dengan di atas, hanya ditambahkan data kecerdasannya saja, itu ditambahkan data kecerdasannya. Nah, untuk hasil penelitiannya saya menggunakan SPSS. Nah, kita langsung ke simpulannya, di mana berdasarkan ujian Manova-nya, setelah mengendalikan data sebagai kovariat, diperoleh bahwa model pengajaran dan keyakinan diri berpengaruh signifikan terhadap sikap hidup sehat dan prestasi belajar budaya hidup sehat secara simultan. Hal ini ditunjukkan oleh yang multivariat pada faktor pembelajaran village rate, di mana yaitu 0,128, F-nya 10,985, sig 0,001. Nah, faktor keyakinan dirinya yaitu village rate 0,722, F-nya 194,605 dengan sig 0,00. Selain itu, varian kovariat kecerdasan juga memberikan pengaruh multivariat yang signifikan terhadap kedua variabel dependen dengan village rate-nya yaitu 0,596, F-nya 110,490 dengan sig 0,000, yang menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan siswa berkontribusi nyata terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat. Sebaliknya, interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan diri tidak signifikan sama multivariat, atau village rate 0,00, F-nya 0,4786 sig. Sebagai tingkat keyakinan. Oke. Dan uji between subject effect-nya juga menunjukkan bahwa secara unvariat kecerdasan berpengaruh signifikan terhadap tingkat hidup sehat, yaitu F sama dengan 110,490 sig 0,00, dan prestasi belajar F sama dengan 110,490 dan signya 0,00. Dalam model pelajaran yang berpengaruh signifikan terhadap sikap hidup sehat dengan F sama dengan 10,985 dengan sig 0,001, dan masih belajar F sama dengan 31,116 dengan sig 0,000. Dengan sementara itu, keyakinan diri berpengaruh signifikan terhadap kedua variabel tersebut, di mana sikap hidup sehat F sama dengan 194,605 dengan sig 0,000, prestasi belajar F sama dengan 248,452 dengan sig 0,000. Namun, interaksi proses pembelajaran dan keyakinan diri tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap hidup sehat, ditandai dengan sig 0,491, meskipun menunjukkan pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar F sama dengan 11,479 dengan sig 0,001. Nilai koefisiennya determinasi menunjukkan bahwa nilai mampu menjelaskan 94,5% variasi sikap hidup sehat dan 9,5% variasi prestasi belajar budaya hidup sehat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setelah kecerdasan dikendalikan, model pembelajaran kooperatif dan keyakinan diri tetap berperan penting dalam meningkatkan sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat.
Sekian pemaparan hasil data yang saya peroleh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para Santi. Santi, Santi, Santi. Terima kasih.